Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat terus ya. Semoga pandemi COVID ini cepat selesai. Udah kangen sama kalian. Pengen lihat muka-muka imut kalian. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan kuliah langsung, bukan lewat daring lagi. Oke, pada hari ini kita akan kuliah tentang materi gizi pada gastrointestinal. Kalian sudah blok terakhir di akhir, mudah-mudahan blok yang akan kita lalui ini dapat lalui dengan baik, dengan hasil yang baik dan bermanfaat nanti ketika kalian jadi dokter di kedepan harinya. Amin. Pada materi hari ini sangat penting. Kenapa, Dek? Karena banyak sekali pasien-pasien kita ini mengalami gangguan pencernaan. Sedangkan obat-obatan tidak akan berfungsi dengan baik bila tubuh tidak dalam kondisi yang baik, seperti itu. Tubuh yang dengan gizi yang baik maka akan mempercepat penyembuhan penyakit itu sendiri. Tetapi bila tubuh kekurangan gizi itu akan membuat suatu penyakit akan bertambah berat. Nah, pada blok ini kita akan belajar tentang apa-apa saja diet pada saluran cerna. Misalnya, kalian jaga di UGD, ada pasien dengan muntah-muntah berat, dengan diare berat. Itu nanti akan ada pertanyaan di listnya, ini dietnya apa, Dok? Karena pasti di setiap UGD, di setiap rumah sakit akan ditanyakan, ini dietnya apa, Dok? Kenapa? Karena yang menentukan diet itu bukan ahli gizi, tapi kita. Kita minta diet jenis apa? Kita minta diet jenis apa, nanti baru ahli gizi yang menentukan segini. Oh, ini diet lambung. Oke, diet lambung. Nanti baru ahli gizi yang menentukan diet lambung yang seperti apa yang diminta oleh dokternya. Oh, ini diet jantung 1. Oh, ini diet jantung 2. Oh, ini diet lambung 1. Oh, ini diet lambung 2. Oh, ini diet tinggi protein, rendah lemak. Nanti yang menentukan makanan yang seperti apa yang tinggi protein dan lemak itu adalah ahli gizinya. Tetapi di awal semua kita menentukan jenis dietnya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang diet apa saja yang dibutuhkan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada saluran cernanya. Oke. Saluran cerna ini kan kita tahu fungsinya apa? Mencerna makanan, mengabsorpsi zat gizi, mensekresi sisa makanan dari mulut sampai ke anus. Selanjutnya, ya. Next slide deh. Oke, kita lihat ada kelenjar ludah, ada esofagus, ada hepar, ada lambung, usus halus, sampai ke rektum. Inilah organ pencernaan yang ada di tubuh kita. Saya nggak akan menjelaskan apa fungsi-fungsinya karena nanti ada di fisiologi di bab sendiri. Oke, selanjutnya, apa aja sih biasanya yang penyakit-penyakit apa saja yang bisa mengalami di gangguan GIT? Ada infeksi dan peradangan, ada gangguan fertilitas, perdarahan. Ada pos bedah, contohnya pas saluran cerna, tumor atau kanker saluran cerna. Ada gangguan pencernaan, proses menelan, pengosongan lambung, absorpsi zat gizi dan defekasi. Ini ya, stenosis esofagus. Nah, penyakitnya ada gastritis, ada hematemesis melena, ulcus pepticum, GERD, dengan damping, divertikulosis, IBD, hemoroid dan diare serta konstipasi. Ini biasanya penyakit-penyakit yang ada di saluran cerna. Oke, slide selanjutnya. Oke, diet saluran atas. Apa sih contohnya diet disfagia, diet pasca hematemesis melena, ada diet lambung.
Ada dia saluran cerna bawah, dia penyakit usus, inflamatorik, dan dia penyakit divertikular. Jadi pada anak ini adalah nama penyakitnya biasa gangguan menelan atau gangguan ketika pasien mengalami muntah darah dan BAB berdarah. Ada diet lambung juga. Kalau dia selanjutnya biasanya dia penyakit usus inflamatorik atau dia penyakit divertikular. Oke, next slide. Disfagia. Disfagia ini susah menelan. Biasanya ini pada orang-orang yang sudah tua. Jadi orang tua itu gampang sekali kesedak. Karena biasanya saraf di esofag mulai menurun, gangguan sistem saraf, atau pasien-pasien post-stroke atau dia memiliki masa tumor daerah nasofagnya. Ini akan mengakibatkan pasien sulit untuk menelan. Nah, kita sebagai dokter harus menentukan kira-kira apa yang bisa menopang kondisi pasien. Kenapa tadi saya bilang ada pasien mengalami kekurangan gizi akan memperburuk kondisi penyakit tersebut. Ingat, obat itu hanya bukan menyembuhkan sebetulnya, tetapi mempercepat penyembuhan. Tetapi yang paling penting tubuh kita sendiri. Tubuh yang baik, tubuh yang akan mempercepat proses penyembuhan itu sendiri. Oke, next slide. Oke, tujuan dietnya apa? Yang jelas menurunkan resiko aspirasi ke saluran pernafasan. Makanya kalau kalian bisa ngelihat nenek kalian, kakek kalian lagi tiba-tiba batuk. Nah, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena memang tadi otot pencernaannya di kerongkongannya sudah mulai menurun. Sarafnya pun seperti itu, sehingga gampang sekali kesedak. Lalu kita sudah mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Ya. Next slide. Syarat dietnya apa ya? Cukup next slide deh. Cukup energi, protein, dan zat gizi lainnya. Mudah dicerna. Porsi kecil tapi sering. Cukup cairan. Ya. Bentuknya sesuai kemampuan menelan pasien. Cair penuh lalu diganti menjadi makan cair, makanan sering, makanan lunak. Dia diberikan makanan cair jernih. Kenapa? Karena resiko tersedak aspirasi. Jadi makanan cair penuh, dia maksudnya itu kental, ya. Tapi jangan diberikan makanan cair jernih yang air, misalnya susu seperti itu. Susu itu tidak baik untuk kurang baik diberikan pada pasien-pasien yang tadi mengalami gangguan disfagia. Kenapa? Mempermudah terjadi aspirasi. Cara pemberiannya baiknya per oral atau melalui NGT, misalnya menggunakan sedotan atau melalui nasogastroscope atau sonde. Next slide. Ini indikasinya pasien lansia, pasien gangguan saraf menelan, tumor esofagus, atau post-stroke. Untuk makanan tadi berdasarkan cara pemberiannya. Kalau per oral berarti makanan cair kental, MCK tadi. Makanan saring atau lunak. Kalau per sonde berarti menggunakan makanan cair penuh. Nah, kita tinggal bilang ini butuh makanan, ini butuh MCP. Tulis MCP. Berarti nanti ahli gizinya akan membuat makanan cair penuh dengan komposisi tadi cukup energi, cukup protein, dan cukup lemak. Biasanya kalau MCP, berarti kita mesti pasang sonde. Jangan, misalnya kalian menemukan pasien stroke di IGD, pasti akan dipasang sonde. Pasang NGT, itu wajib. Pasien-pasien stroke wajib dipasang NGT, wajib dipasang kateter urin. Nah, kalau pasang NGT, jangan lupa cantumkan jenis makanan apa yang diperlukan oleh pasien. Maka tulislah MCP, berarti makanan cair penuh. Jadi nanti bagian gizi paham. Oh iya, ini pasien ada butuh jenis makanan cair penuh, sehingga nanti komposisi makanannya disesuaikan dengan kondisi diet yang kita sarankan di awal.
Next slide. Diet pasca hematemesis melena. Jadi ini pasien-pasien yang muntah-muntah darah, yang BAB darah, keluhan-keluhan seperti itu harus ditangani dengan cara khusus. Kenapa? Kalau kita misalnya lupa memberikan diet, kalau kita nggak mencantumkan jenis diet apa yang untuk pasien, nanti ahli gizi akan memberikan makanan yang seperti pasien tanpa keluhan apapun. Misalnya pasien demam, tapi dia nggak mengalami gangguan kardiovaskular dan tidak mengalami gangguan gastrointestinal, maka dia akan memberikan makanan biasa. Makanan biasa ini bila kalian diberikan pada pasien-pasien yang hematemesis melena, itu bisa akan memperparah kondisi hematemesis melenanya sendiri, akan memperburuk kondisi pasien itu sendiri. Oleh karena itu, kalian nanti ketika bertugas di awal-awal kan sebelum ke spesialis, saya akan berjaga di UGD, maka kalian akan menemukan ini hematemesis melena. Itu kan diminta, jangan lupa cantumkan jenis dietnya apa. Karena biasanya kalau menunggu di ruangan, menunggu spesialisnya visit, misalnya hari Sabtu, pasien datang malam Minggu, itu kadang spesialis datangnya hari Senin. Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan pasien untuk menunggu spesialis. Walaupun obatnya pasti kalau diberikan, tapi makanannya itu dari awal makanya kita mesti berikan jenis makanannya. Kalau nunggu spesialisnya itu misalnya kadang kan kalau spesialis itu kita konsum misalnya, dia hanya meresepkan jenis obatnya apa aja yang diberikan, tetapi hampir jarang memberikan jenis dietnya. Nah, tugas kalian lah yang mencatat jenis diet seperti apa. Jangan sampai obatnya masuk, tetapi nggak ngaruh. Kenapa? Ternyata dietnya yang justru memperparah kondisi pasien tersebut. Seperti itu. Oke, next slide. Hematemesis tadi kita muntah darah, kemudian dari segar sampai berwarna kecoklatan. Ini warna muntah darah juga itu mengindikasikan bagian mana yang mengalami kerusakan. Semakin segar, dari segar sampai ke coklatan ini akan melihatkan bagian mana yang mengalami kerusakan di tubuh pasien tersebut. Ini nanti ada penyakit dalam, misalnya apakah dia segar, jangan-jangan ini hanya di kerongkongan saja, saking kuatnya sampai akhirnya laserasi. Kalau semakin kecoklatan berarti bagian lambung, atau mungkin kalau udah sampai ke warna kehijauan, jangan-jangan bukan cuma ini, dia pun udah kena seperti itu. Melena BAB berwarna hitam. Ingat melena ini adalah BAB berdarah. Nah, warna darahnya kalian mesti lihat, tanyakan, apakah warna darahnya merah segar atau warna darahnya adalah kehitaman. Karena ini akan mempengaruhi tadi bagian mana, apakah yang atas atau yang bawah. Biasanya kalau yang atas akan berwarna kehitaman, misalnya pada di lambung. Tetapi kalau bagian bawah biasanya warnanya adalah lebih ke merah segar ya. Contohnya hemoroid misalnya atau rektum. Nah, pasien-pasien yang mengalami muntah darah ini berarti kan misalnya gangguan pencernaan terganggu. Dia misalnya di lambung lah, anggap pasien tuh mengalami gangguan hemoragik gaster ya. Nah, kalau kalian berikan makanan biasa, ini akan memperburuk kondisi lambung itu sendiri. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan muntah darah, ini lambungnya mesti diistirahatkan. Jangan lu bekerja terlalu berat. Kalau dia dikasih makanan biasa oleh kalian, nanti akan memperparah kondisi hematemesis sendiri. Seperti itu. Oke, next slide. Tujuan dietnya apa? Memberikan makanan secukupnya dengan mengistirahatkan pencerna, mengurangi resiko perdarahan ulang, dan mencegah aspirasi. Kenapa? Biasanya pasien-pasien yang mengalami hematemesis itu kan muntah-muntah. Muntah-muntahnya ini bisa bisa menjadikan mempermudah peluang aspirasi dari cairan muntah ke bagian paru-parunya. Nah,
Tujuan dietnya ada tadi, mencegah aspirasi, mengurangi resiko pedahan berulang, dan yang poin pentingnya adalah mengistirahatkan saluran cerna. Lalu mengusahakan keadaan gizi sebaik mungkin. Jangan sampai karena lambungnya diistirahatkan, mengakibatkan pasien jadi kekurangan gizi. Nah, diet seperti apa sih yang harus diberikan pada pasien-pasien seperti ini? Ini adalah tugas kita sebagai dokter. Syarat dietnya apa? Tidak merangsang saluran cerna. Tidak merangsang, berarti hindari makan makanan yang merangsang. Contohnya apa? Pedas. Contohnya, misalnya yang merangsang salah satunya adalah tinggi serat. Nah, ya, lalu tidak meninggalkan sisa, berarti dia rendah sisa. Nah, maka nanti nanti kita akan pelajari seperti apa dia tinggi serat atau dia rendah sisa itu yang seperti apa. Karena ini untuk diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan hemesis melena. Atau fase akut, pada fase akut hanya makanan berentral saja selama 24 sampai 48 jam. Dia mengistirahatkan lambung. Diet diberikan jika pedahan lambung ataupun duodenum sudah berhenti. Evaluasinya apa? Biasanya pasien-pasien hemesis melena yang berat akan dipasang sonde, akan dipasang NGT. NGT ini tujuannya bukan hanya untuk makanan, tapi untuk evaluasi apakah pasien masih mengalami perdarahan pada pencernaannya. Jadi nanti akan dilihat di bagian pelabotnya atau tampungan sondenya, apa warna cairannya, apakah masih berdarah, apakah masih kehitaman atau tidak. Kalau pasiennya muntah, diperhatikan apakah muntahnya muntah makanan atau masih kecoklatan atau masih berdarah. Itu perlu kita perhatikan. Nah, jadi NGT itu fungsinya selain untuk makanan, dia juga untuk evaluasi apakah sudah membaik atau tidak kondisi lambung pasien. Next slide, bentuk dietnya apa? Diberikan dalam bentuk makanan cair jernih setiap 2-3 jam pasca perdarahan. Pada ampasnya. Oleh karena itu, pada pasien-pasien ini makanan cair jernih hanya diberikan 1-2 hari. Nggak boleh berkelanjutan. Kenapa kalau berkelanjutan pasien kita jadi kekurangan gizi. Nah, jadi makanan MCJ ini diberikan pada pasien yang post hematemesis yang berat pasca perdarahan. Misalnya purple esophagus pada pasien-pasien sirosis hepatis. Ketika dia pecah, itu MCJ ini yang diberikan. Kenapa? Dia mesti mengistirahatkan lambungnya. Atau pasien-pasien yang habis keracunan, kan muntah-muntah darah, atau elasiva hemoragik. Itu elasiva hemoragik itu ketika juga awal-awalnya diberikan makanan cair jernih. Ketika sudah mulai membaik, baru dialihkan ke makanan cair kental sampai ke bertahap tadi ya. Jadi intinya tidak lebih dari 2 hari. Tujuannya apa? Karena kalau lebih dari 2 hari, pasien kita akan jatuh ke dalam kekurangan gizi. Oke, diet penyakit lambung. Next slide. Penyakit lambung ada gastritis akut, ada gastritis kronis, ada ulkus peptikum, ada post-op lambung, dumping syndrome, ada CA lambung, ada sindrom dipepsia. Apa sih bedanya sindrom dipepsia dengan sindrom dumping? Kalian tahu nggak bedanya apa? Oke. Sebetulnya pasien sindrom dipepsia adalah gangguan saluran cerna, mual, muntah, perih, kram, itu atau nyeri, itu adalah sindrom dipepsia.
pasien-pasien gastritis akut ataupun kronik, dia tidak bisa didiagnosa gastritis bila belum dilakukan endoskopi. Jadi ingat, nanti kalau kalian praktek, jangan bilang gastritis ini, oh ini diagnosa gastritis akut, bila tidak ada laporan endoskopi. Jadi, kalau belum di endoskopi pasiennya, kita semua jatuhnya ke sindrom dispepsia. Tapi kalau sudah dispepsia, kita bisa singkirkan bila pasien sudah di endoskopi. Oh iya, ini ada gastritis akut karena ada peradangan pada gasternya. Seperti itu. Oh, tapi apa tuh dumping sindrom? Sama loh. Dumping dia ada mual, muntah, kram, diare sama dengan dispepsia. Tetapi biasanya dumping sindrom ini pada pasien-pasien yang habis dioperasi lambungnya atau pasien-pasien yang habis misalnya ususnya ada perforasi usus. Pasien mengalami perforasi usus pada pasien-pasien tipoid fever yang komplikasi ke perforasi usus. Nanti usus itu akan dipotong lalu akan disambungkan. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien tersebut dia akan mengalami dumping syndrome. Tadi ada mual, muntah. Jadi bukan diakibatkan gangguan lambungnya, tetapi gangguan pencernaan yang lain. Atau pada pasien-pasien yang misalnya awalnya dia obes banget, lalu dioperasi lemak, dikecilkan lambungnya, sama kayak anak siapa tuh yang namanya yang gendut banget itu kan operasi lambung deh. Jadi lambungnya dikecilin sehingga makanannya nggak banyak masuk seperti biasanya. Nah, biasanya si anak itu akan mengalami dumping syndrome. Jadi bedakan dumping syndrome dengan sindrom dispepsia. Tujuan dietnya apa? Memberikan makanan dan cairan secukupnya dengan tidak membebani lambung. Mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Seperti itu. Jadi tujuan diet pada pasien dengan gangguan penyakit lambung. Ingat, mungkin akan nanti di ujian, memberikan makanan dan cairan secukupnya dengan tidak membebani lambung, mencegah dan menetralkan sekresi lambung yang berlebihan. Pada dasarnya, pasien dengan gangguan lambung tidak boleh diberikan makanan biasa. Itu sih intinya. Ya. Lalu selanjutnya syarat dietnya apa? Mudah dicerna, porsi kecil tapi sering. Energinya cukup, dampaknya cukup, lemaknya rendah serat, cukup cairan, rendah laktosa, jika ada rendah laktosa, fase akut diberikan perenteral untuk mengistirahatkan lambung 2-48 jam. Ini kita mulai dari mudah dicerna, porsi kecil tapi sering. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan, gini deh, ingat bedanya, kalian mesti mempunyai nilai beda dengan dokter yang lain. Saya sering banget pasien itu datang, dok, saya ini udah berapa kali lah dok berobat, tapi masa ini nggak sembuh-sembuh. Nah, saya udah bingung mau kemana lagi, saya nggak sembuh-sembuh. Kalian jangan lupa, kalau saya biasanya, oh ya ibu, saya ajari cara makannya, ibu ini, ibu mau sembuh. Gampang caranya adalah satu, jangan biarkan perut ibu kosong dalam waktu 2 jam. Jadi, makannya tetap 3 hari sekali, Bu, tetapi setiap 2 jam makan ibu mesti diisi minimal dengan biskuit atau makan makanan yang roti. Jadi lambungnya nggak sempat kosong. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan pencernaan, yang penting bukan besarnya atau banyaknya makanan, tapi berapa sering makanan diberikannya. Lalu porsinya kecil, nggak usah banyak-banyak. Per 2 jam makan nasi 1 piring. Nah, itu akan memperburuk kondisi penyakit pasien. Tapi kecil tapi sering. Ini yang membedakan, oh iya ternyata betul dok sembuh. Kenapa pasien dengan gastritis
itu adalah salah satu penyebabnya adalah karena pola makan yang salah. Jadi obat-obatan hanya bertugas untuk menetralisir asam lambung, hanya bertugas untuk produksi asam lambungnya tidak berlebihan. Tetapi kalau lambungnya tidak diatasi cara makannya, ya podo wae gitu. Ini akan sembuh pasien kita. Oleh karena itu kasih tahu bagaimana cara mengkonsumsi diet yang baik. Lalu di sini ada lemak rendah. Kenapa pasien dengan gangguan lambung mesti lemak rendah? Karena lemak itu paling lama diolah di lambung kalian. Kalau sayuran, kalau protein 2 jam dia sudah kosong lambung kita. Tapi kalau lemak ini bisa 8 jam baru meninggalkan lambung, baru meninggalkan. Makanya pasien-pasien dengan gangguan pencernaan di bagian lambungnya berikan lemak rendah. Tetapi mesti mengandung lemak, cuma dia jangan terlalu tinggi. Rendah serat ya. Tadi ya, karena serat juga cukup lama diabsorpsi di dalam tubuh. Makanya kalau diet mesti tinggi serat, mengurangi proses lapar yang cepat. Biasanya kalau orang makan sayuran itu nggak gampang lapar, lama kenyangnya. Karena lama pula diabsorpsi oleh tubuh kita. Lalu cukup cairan rendah laktosa, seperti itu. Karena kalau dia ada intoleransi laktosa, ini akan mengakibatkan pasien jadi diare. Nah, ini akan memperburuk kondisi pasien tersebut. Oke, kita mulai ke diet lambung 1. Ini yang saya buat pre-test kemarin, kuis kemarin. Saya pengen tahu kalian baca slide atau tidak. Kebanyakan nggak baca slide, mungkin bacanya langsung searching di Google, itu yang kalian tulis. Jadi banyak yang salah. Diet lambung 1, diet lambung 2, ada diet lambung 3. Ini penting kalian tahu. Nah, jangan cuma diet lambung aja. Oh ya, saya pengen diet lambung, tapi nggak jelas diet lambungnya jenis apa. Kenapa? Ini menentukan kekentalan sih sebetulnya. Bentuk dari bentuk si makanannya. Kalau diet lambung 1, kita lihat di sini untuk pasien-pasien seperti apa. Ini dia. Gastritis akut, ulkus peptikum, pasca perdarahan, tifus abdominalis yang berat, perpindahan dari diet pasca hematemesis melena. Gastritis akut itu mesti diet lambung 1. Ulkus peptikum juga mesti diet lambung 1. Pasca perdarahan juga mesti diet lambung 1. Tifus abdominalis pun mesti diet lambung 1. Apakah bentuknya makanan saring? Nah, makanan saring. Ini kenapa makanan saring diberikan contohnya? Kenapa sih Pak ulkus tifus lah? Tifus abdominalis berat mesti makanan saring, bukan makanan biasa. Kenapa? Karena tifus itu kan di saluran pencernaan di usus deh. Maka pasien-pasien dengan tipoid itu wajib makanannya yang dijaga. Kenapa? Kalau dia makanan biasa, ususnya kan lagi terganggu, lagi terinfeksi. Absorpsinya pasti akan terganggu. Akan mempermudah perforasi nantinya. Misalnya makanannya biasa, dia makan daging sapi, dia makan sayuran banyak, ususnya lagi terinfeksi, lagi ibaratnya rapuh lah. Lalu absorpsinya kan otomatis berat. Nah, ini kan mempercepat komplikasi dari tipoid itu sendiri, perforasi itu. Nah, karena itu pasien-pasien tipoid, pasien kalian yang mengalami demam tipoid, wajib makanannya makanan yang tergantung tipoidnya derajatnya ya. Tapi kalau tipoid abdominalis berat, ini jenisnya makanan yang saring. Jadi diet lambung 1 adalah jenis bentuknya makanan saring. Diberikan setiap 3 jam. Kenapa setiap 3 jam? Ingat deh tadi, makanan saring itu kan rendah gizi.
Karena dia disaring, otomatis gizinya juga nggak sebanyak makanan yang biasa. Biasanya maka dia dibutuhkan per 3 jam. Hanya 1-2 hari. Kurang energi, zat besi, tiamin, dan vit C. Biasanya ini kekurangannya ini. Kalau protein misalnya cukup. Oke. Lalu diet lambung 2. Nah, diet lambung 2 ini peralihan dari diet lambung 1. Contohnya gastritis akut, tipoid ringan, ulkus peptikum kronik, perpindahan dari diet lambung 1. Bentuknya dia makanan yang lunak. Diberikan porsi kecil 3 kali makanan lengkap, 2-3 kali makanan selingan. Jadi makanannya lunak. Nah, ini makanya ada diet lambung 1, diet lambung 2, diet lambung 3. Nah, kalau gitu apa sih bedanya dengan diet lambung 3? Ini perpindahan dari lambung 2. Bentuknya makanan lunak atau makanan biasa. Jadi pasien gastritis, misalnya kalian tahu ini pasien gastritis. Jangan cuma diet lambung 2 sampai selesai. Kan ada visitase, di visitasenya, di follow up. Nanti kalau kalian koas nanti gitu. Ini udah hari kedua, keluhannya gimana Bu? Oh iya dok, alhamdulillah udah nggak muntah lagi. Tapi masih perih dok. Oke, berarti ada perubahan. Jangan dari awal datang pasien sampai dia pulang pasien, dietnya diet lambung 2 terus. Tapi dialihkan ke diet lambung 3. Kenapa? Karena lambung juga mesti belajar. Kalau diet lambung 2 terus, ketika nanti dia pulang, makanannya langsung makanan biasa, itu akan jadi kaget lambungnya. Balik lagi pasiennya, dok nggak sembuh pasien, dok kok pas pulang dari rumah sakit mahnya kambuh. Nah iya, kenapa? Karena di rumah sakit diet lambung 2 dari awal sampai pulang. Jadi lambungnya ketika pasiennya pulang ke rumah makanan biasa ya, lambungnya kan kaget. Seperti itu. Jadi diet lambung 3 ini setelah pasien mulai membaik, berikan diet lambung 3. Jadi lambung udah mulai terbiasa. Ketika pasien pulang, makanan rumahan, lambungnya sudah nggak kaget lagi. Ibaratnya, kalau di rumah sakit makannya lunak, otomatis kerja lambung kan nggak terlalu berat. Diet lambung 2 misalnya, kerja lambungnya nggak berat. Pas sampai pulang, tiba-tiba dikasih makanan rumah, makanan biasa, kerjanya otomatis akan semakin berat. Ini akan memproduksi asam lambung jadi meningkat, produksi asam lambung juga meningkat. Jadi otomatis ini akan mengakibatkan keluhan lagi. Makanya pasien akan kembali ke rumah sakit. Ini nggak sembuh dok. Ini pernah saya mengalami pasien seperti ini. Balik lagi ke rumah sakit karena nggak sembuh, hampir rumah malah tambah sakit perutnya. Ya iya, karena tadi makanannya salah. Seperti itu. Jadi tugas kita sebagai dokter bukan cuma kasih terapi farmakologi, tapi terapi diet juga mesti kita berikan pada pasien. Diet penyakit divertikular, ya. Apa itu divertikular? Itu ada peradangan, ada divertikulasi. Ini terbentuknya kantong-kantong kecil pada dinding kolon akibat tekanan intrakolon yang tinggi dan konstipasi kronis. Jelasnya penyakit nanti ada di bab sendiri ya, oleh penyakit dalam nanti akan lebih dijelaskan. Apa klinisnya? Biasanya kram perut, mual, kembung, muntah, konstipasi atau diare, menggigil, dan demam. Jadi ada penyakit divertikulosis, ada penyakit divertikulitis. Ini mesti kalian bedakan nanti. Oke, next slide. Jadi ini ya kantong-kantong pada kolonnya yang mengakibatkan, oh ya nggak bisa ya. Ada kantong-kantong inilah yang mengakibatkan keluhan-keluhan kram tadi, konstipasi tadi, dan diare tadi. Oke, next slide, langsung aja ke diet. Next slide deh. Next slide lagi. Oke, langsung lagi. Ya, tujuan dietnya apa?
meningkatkan volume dan konstipasi. Ini kita ke divertikulosis ya, divertikulosis bukan divertikulitis. Dia penyakit divertikulosis, tujuan dietnya adalah meningkatkan volume dan konsistensi feses. Meningkatkan volume dan konsistensi feses. Menurunkan tekanan intraluminal, intrakolon, dan mencegah terjadinya infeksi. Ini tujuan diet pada divertikulosis. Lalu bentuk dietnya apa? Diberikan diet serat tinggi. Berarti sayuran contohnya, buah-buahan. Nah, Dek, saya mau nanya, kalian suka sayuran nggak? Makan Suka, sayuran dokter. nggak? Suka dok. Hari dokter. Baik, bagus sekali. Kenapa ini ya? Tadi mencegah penyakit divertikulosis. Kalau pasien, dok, saya ini konstipasinya kok kronik ya, berkelanjutan loh, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa? Pikirkan, oh jangan-jangan pasien ini mengalami divertikulosis. Nah ini jadi berikan DST. Kenapa Dek? Dia saat tinggi ini salah satunya adalah juga mencegah pasien mengalami hiperlipidemi. Jadi pasien kalau kalian kolesterolnya tinggi, jangan langsung minum obat statin deh, tapi coba dengan herbal dulu, dengan alami dulu, dengan makanan dulu. Banyakin sayuran, buah-buahan seperti apel, tomat, wortel, itu bagus banget ya. Saya lancar perjalanan kalian, kalian pun akan membaik. Makanya kalau saya jadikan makanan sebagai obatmu, bukan obat sebagai makananmu. Itu ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Dia penyakit divertikulitis. Nah, ini kebalikannya dengan diet penyakit pasien divertikulosis. Kalau divertikulosis, dia mesti makanan DST, diet serat tinggi. Tetapi kalau divertikulitis, kebalikannya. Makanan mencegah akibat laksatif dari makanan serat tinggi. Berarti dia rendah sisa. Mengistirahatkan kolon untuk mencegah perforasi. Karena tadi itu akibat tekanan intraluminal sehingga membentuk kantong-kantong. Kalau divertikulitisnya akibat peradangan. Sama kayak tipoid. Kayak tipoid, ususnya kan lagi meradang, lagi sakit. Kalau kalian berikan diet tinggi serat, absorpsinya akan terganggu, kerja usus juga akan berlebihan, sehingga mempercepat perforasi. Jadi tujuan dia pada divertikulitis ini justru kebalikannya pada divertikulosis. Dia mencegah akibat laksatif dari makanan besar tinggi, mengisahkan kolonnya. Oke, next slide. Apa syarat dietnya? Mengusahakan asupan energi dan zat gizi ini pasti biasa, biar dapat perdarahan, mulai dengan makanan yang cair nih. Diberikan bertahap, nih, diet bisa rendah 1, kedua dengan konsistensi yang sesuai. Hindari makanan berbiji kecil, tomat, jambu biji, stroberi. Kenapa dapat menumpuk di dalam divertikulatornya tadi, di kantong-kantongnya tadi itu. Jika perlu, berikan makanan enteral rendah atau bebas laktosa. Cairan minimal 8 gelas per hari untuk mencegah konstipasi. Seperti itu. Oke. Jenis dietnya apa? Tadi dijelaskan, diet sisa rendah 1 atau diet sisa rendah 2, bentuknya makanan cair jernih, makanan cair kental, dan atau penuh, makanan saring lunak, atau biasa. Seperti itu ya. Oke, sudah berarti slide-nya sudah selesai. Kita ke diet serat tinggi, langsung slide selanjutnya deh, karena jam 10 saya mau ada rapat. Jangan tiru ini ya, saya salah pakai masker. Nggak boleh taruh di dagu. Oke, sudah? Diet serat tinggi. Oke, langsung aja. Ini jelas ya. Serat, contohnya polisakarida non fatty, pada sumber makanan nabati, serat tidak dapat dicerna. Kalian tahu sih ini, contoh yang nggak dapat dicerna adalah seratnya
kalau kalian makan bayam banyak atau makanan kalian banyak pasti hijau fesesnya. Karena dia full. Kemudian energi rendah menurunkan berat badan. Energinya rendah ya, karena dia biasanya kalau dia sangat tinggi, dia itu tidak mengandung energi justru ya, sedikit sekali mengandung energinya karena dia bukan jenis karbohidrat. Lalu sehingga menurunkan berat badan. Jadi kalau ada pengen diet, banyakin sayuran, nggak mudah lapar, kolesterolnya turun, BB-nya otomatis turun. Dasar tinggi tadi rasa kenyang dan menunda lapar. Tetapi kalau saatnya berlebihan akan menimbulkan gas jadi berlebih juga, akan mengakibatkan diare, akan mengakibatkan gangguan absorpsi mineral, magnesium, Fe dan kalsium. Kenapa kok bisa mengalami gangguan absorpsi mineral? Contohnya seperti magnesium, Fe dan kalsium. Contoh saya ambil kalsium dan Fe ya. Fe dan kalsium ini diabsorpsinya itu di usus. Nah, diabsorpsinya di usus, apalagi kalau Fe dan kalsium ini penyerapannya akan baik bila digabung dengan vitamin C. Nah, tetapi kalau seratnya berlebihan, justru akan mengalami gangguan penyerapan tadi pada magnesium, Fe dan kalsium sendiri. Kenapa? Karena langsung kebuang. Langsung cepat sekali pengosongan ususnya. Jadi makanan langsung kebuang sehingga belum sempat diabsorpsi maksimal pada ususnya untuk yang magnesium, Fe dan kalsiumnya. Ini kalau dianjurkan WHO komposisinya 25-30 gram per hari. Jadi cukup makan apel 1 hari, insya Allah saat kalian akan terpenuhi. Bila kalian tidak mengalami gangguan penyakit yang lain deh ya, cukup 1 apel per hari. Oke, selanjutnya macam serat ini ada yang larut air, ada yang tidak larut dalam air. Contohnya hazelnut, kacang, sayuran, buah. Ini mengandung pektin, gum, dan mukilase. Yang tidak larut air contohnya adalah beras, gandum, sayuran dan buah. Terus ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Oke, selanjutnya manfaat apa manfaatnya? Banyak sekali manfaat serat. Serat tidak larut air, contohnya melancarkan defekasi, sehingga mencegah obstipasi, hemoroid, dan mencegah diverkulosis. Jadi saat tidak larut air ini dia memberikan volume pada feses. Tetapi saat larut air mengikat asam empedu sehingga mengurangi absorpsi lemak dan kolesterol darah, menurunkan penyakit jantung koroner dan dislipidemi, mencegah kanker kolon, mengikat dan mengeluarkan karsinogen. Itu manfaat dari serat. Contohnya apa sih dok yang tadi kan sudah diberikan di atas ya, gandum, sayuran, itu yang tidak larut dalam air. Tetapi kalau yang ini yang tidak larut, jadi kalian boleh tuh banyak. Beras juga tergantung deh, ini berasnya berikan kalau beras yang beras merah, bukan beras putih yang biasa kita konsumsi. Seperti itu. Makanya banyak serat untuk tubuh kalian, jangan cuma fast food ya. Apalagi masa pandemi gini, paling gampang pesan makanan Gojek, nasi Padang, makanan fast food yang lain-lain. Itu sedikit sekali seratnya. Ya, berbanyak buah dan sayuran karena manfaatnya sangat-sangat banyak. Oke. Tujuan dietnya apa? Tadi sudah jelas, memberikan diet tinggi serat, merangsang penyakit usus, melancarkan defekasi. Oke. Bahan makanan yang dianjurkan apa? Karbohidrat nih, beras tumbuk bagusnya merah. Hazelnut, roti, whole wheat. Kalau protein nabati, kacang-kacangan dengan kulit dan kacang olahan. Sayuran, daun singkong, daun kacang panjang, daun pepaya, brokoli, kacang panjang, buncis, dan lain-lain. Buahan, jeruk, nanas, mangga, pisang, pepaya, serta apel, anggur, kira. Tergantung kalian sukanya apa. Tergantung kalian juga mengalami jenis ada gangguan. Tidak semua buah bagus untuk pencernaan.
tergantung. Kalau kalian nggak ada masalah sih oke, nggak ada masalah, semua baik. Tapi kalau mengalami gastritis atau pasien itu mengalami ada sakit jantung, itu mesti diperhatikan jenis buahnya. Contoh jantung, hindari pasien-pasien yang buah-buahan yang tinggi kalium, ya kurang baik. Oke, untuk sayuran ada daun singkong. Daun singkong ini murah tapi wah. Kenapa sedang murah tapi wah? Di mana-mana terdapat daun singkong. Tapi daun singkong ini tinggi banget, dia tinggi kalsium. Jadi tinggi gizi juga. Vitamin mineralnya tinggi di daun singkong. Jadi jangan lupa. Ada kacang panjang. Kacang panjang ini, Dek, selain dia tinggi serat, bagus, tapi dia juga bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau kalian belajar, jangan ngemil coklat, tapi ngemilnya kacang panjang. Kenapa? Bisa mempertahankan memori kalian. Jadi nggak gampang lupa, nggak mudah lupa. Gitu ya. Oke, slide. Oh, sudah sampai ke akhir loh deh. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke slide diet rendah sisa. Diet rendah sisa tuh yang seperti apa? Oke. Diet rendah sisa ini kebalikannya dengan diet tinggi serat. Bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Sisa itu apa maksudnya? Bagian, belum ya? Yuk, diet rendah sisa deh. Ya. Selanjutnya. Oke. Diet rendah serat sisa ini kebalikan dari diet rendah diet tinggi serat. Bahan makan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Sisa maksudnya bagian makanan yang diserap seperti susu, produk susu atau serat daging. Membatasi makanan yang merangsang saluran cerna. Sedikit diet gizi oleh itu hanya diberikan dalam jangka waktu yang pendek, jadi nggak jangka waktu panjang. Contoh penyakitnya apa? Tali divertikus gitu. Kalau soal saya gini deh, seorang pasien dengan keluhan bla 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 bla, hasil dari USG abdomen terdapat kantong-kantong divertikular. Nah, dari keluhan tersebut, saya nggak akan tanya diagnosanya, tapi apa gizi yang baik, apa jenis diet yang tepat untuk pasien tersebut. Satu, diet rendah sisa, diet rendah tinggi serat, bla 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 bla, MTP, MTK, nanti kan seperti contoh kasusnya ya, bukan recalling, tapi nanti jenis kasus ujian. Oke, nah, selanjutnya tujuan dietnya itu memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi, sedikit mengandung serat, sedikit meninggalkan sisa. Jadi meninggalkan sisa ini jadi nggak banyak feses yang akan terbentuk. Ya, sedikit meninggalkan sisa. Membatasi volume feses, tidak merangsang saluran cerna. Syarat dietnya, next slide. Energi cukup, protein cukup, lemak sedang, karbohidrat cukup, asam seratnya cukup. Hindari susu, produk susu, daging, atau serat. Kenapa? Karena susu atau produk susu dia bisa merangsang usus itu sendiri. Tadi daging berserat, kenapa? Karena tadi serat itu paling susah, paling lama diserap oleh tubuh. Okay. Next slide. Indikasi dietnya apa aja? Diare berat, peradangan saluran cerna akut, divertikulosis akut, obstruksi spastik, penyumbatan bagian saluran cerna, hemoroid berat, pra dan pasca bedah saluran cerna. Hemoroid berat berarti ini grade 4. Ya. Karena kalau grade 4 itu biasanya sudah nongol.
sampai ke keluar dari anusnya. Makanya kalau kalian dietnya nggak kalian perhatikan, ketika pasien BAB itu sakitnya luar biasa. Lebih baik nahan BAB ketimbang harus BAB. Tapi kan si malakama nggak BAB sakit, BAB tambah sakit. Pra dan pasca bedah saluran cerna. Pra dan pasca bedah saluran cerna harus diet rendah sisa. Terutama pasien diingat deh ya. Post op yang paling sakit adalah post op hemoroid. Yang paling sakit kalau sesar, kalau APP sakit, tetapi tidak akan sesakit post hemoroid. Oleh karena itu, perhatikan jenis makanannya. Usahakan di awal-awal jangan berikan diet makanan biasa, tetapi berikan diet rendah sisa. Ya, kenapa? Pada yang post op hemoroid itu kalau pasiennya makanan biasa otomatis volume feses jadi seperti biasa. Ini kan akan mengakibatkan kesakitan yang luar biasa, bertambah-tambah sakitnya nanti pada pasien hemoroid ini. Jadi diingat, pasien post op selanjutnya berikan diet rendah sisa. Oke, next slide. Macam dietnya ada diet sisa rendah 1, diet sisa rendah 2. Diet sisa rendah 1 ini seratnya maksimal 4 gram. Diet sisa rendah 2 serat maksimal 4 sampai 8 gram. Dok, gimana ngukurnya? Nah, inilah enaknya kita. Kita tinggal bilang aja diet rendah sisa 1 aja udah. Nanti yang mengukur, yang menimbang gizinya ada ahli gizi. Kecuali kalian nanti jadi spesialis gizi. Kalian nanti yang menentukan, yang menimbang, yang mengukur berapa persen karbohidrat, berapa persen lemak, berapa persen protein, berapa banyak gram serat untuk pasien tersebut. Tapi kalian kalau bukan ahli gizi atau bukan gizi, cukup bilang aja diet bisa rendah 1. Ini maksimal 4 sampai gram. Kalau bisa rendah 2, maksimal 1 dan 4 sampai 8 gram maksimalnya. Oke. Next slide. Diet bisa rendah 1 diberikan dalam bentuk makanan saring atau di blender. Menghindari bahan berserat tinggi dan sedang, lalu menghindari bumbu tajam, susu, daging serat, kasar atau liat, membatasi penggunaan gula dan lemak, rendah energi, dan sebagian besar zat gizi. Jadi ini adalah diet sisa rendah 1. Ini komposisinya ya. Next slide. Makanan dianjurkan karbohidrat bubur saring, roti bakar, bihun, biskuit, crackers, tepung, di puding atau di bubur, protein hewani contohnya daging empuk, hati, ikan giling, halus, telur rebus. Protein nabati, tahu, tim atau rebus, susu kedelai, sayurannya sari sayuran, buahnya pun sari buah, minuman pun ada teh, sirup, kopi yang encer. Kalau kopi sih saya ini tidak anjurkan ya. Lalu bumbu seperti garam, vetsin atau gula dihindari, dikurangi, boleh tapi dikurangi yang gula. Kenapa? Karena gula baiknya dikurangi pada pasien yang diet rendah 1. Ini belum saya edit deh. Oke, diet rendah 2. Ya, diet rendah 2 ini peralihan diet sisa rendah 1 ke diet makanan biasa, diberikan bila kondisi sudah membaik atau penyakit kronis. Makanan bentuk cincang atau lunak boleh diberikan makan saat sedang dalam jumlah terbatas, susu maksimal 2 gelas per hari, lemak dan gula bentuk yang mencerna, bumbu, merica, dan cuka boleh dalam jumlah terbatas. Makanan dianjurkan, ini tinggal kalian baca saja. Lalu intinya semua kalian tinggal baca, nggak terlalu mesti saya banyak jelaskan. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan sebelum ke slide terakhir, makanan enteral.
Ada yang mau ditanyakan? Belum dulu ya. Ya, kita lanjutkan. Oke, slide selanjutnya. Maka enter dan perenteral ini sebetulnya sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Intinya, maka enter perenteral ini adalah makanan yang diberikan tidak langsung lewat oral, tetapi biasanya lewat cup, sonde, seperti itu. Oke. Dulu ya. Oke. Pemberian nutrisi pada pasien dianggap sebagai salah satu faktor yang cukup penting dalam mendukung proses penyembuhan penyakit. Sudah jelas. Sudah? Oke. Tujuannya apa? Enteral ini yang jelas tadi menjamin proses metabolisme tubuh optimal, mencegah malnutrisi, serta memberikan dukungan nutrisi yang adekuat dalam proses penyembuhan penyakit penderita. Jadi tadi sudah kita jelaskan di awal-awal, pasien-pasien enteral ini dia biasanya menggunakan sonde. Contoh penyakitnya adalah hematus melena yang post-stroke misalnya, atau mengalami disfagia berat, itu menggunakan enteral. Kita langsung ke sudah. Oke. Di slide-slide selanjutnya, di slide ke-15, slide ke-15, pemberian nutrisi enteral setelah tracheotomy atau jejunostomy, Waalaikumsalam, dianggap mampu mempertahankan posisi feeding tube dalam jangka waktu lama lebih dari 3 bulan karena infeksi pada dinding abdomen anterior. Tidak terpengaruh gini. Jadi Dek, kalau misal yang gastrotomi atau jejunostomi dengan menggunakan feeding tube ini, saya nggak ada gambarnya sih. Jadi dia bukan lewat sonde. Dia bukan lewat sonde. Slide ke-15 Dek. Slide ke-15. Bingung ya? Oke. Kalau bingung nggak apa, dari awal aja dulu, dari awal. Sudah mau selesai. Oke, dari awal aja. Oke. Ya, next slide. Oke. Lagi. Cukup. Oke. Ya. Yang itu ya. Oke, maaf. Ya, sorry deh. Oke. Jadi ada yang lewat sonde, tetapi ada juga yang langsung ke gasternya atau ke jejunumnya. Nah ini bisa diberikan waktu lebih dari 3 bulan. Ada terfikasi dengan kuat di abdomen anterior. Cuma komplikasinya karena terfikasi pada abdomen anterior, pada gerakan pernapasan dapat menghindari komplikasi seperti kronik nasal discharge, sinusitis, perkembangan yang abnormal dari hidung, trauma psikologis, serta problem feeding di kemudian hari. Jadi kalau yang ini kalau langsung ke gasternya, jadi gasternya ini dibolongi deh, nanti ada selang lewat situ, dari situ makanannya. Jadi nggak lewat sonde, lewat hidung atau lewat mulut, tapi langsung ke jejunum, ke gasternya atau ke jejunumnya. Tapi ini nggak nyaman, agak sakit sih ke pasiennya. Komplikasinya agak banyak, cuma kelebihannya tadi ya, refiksasi dia nggak gampang copot. Kalau pakai sonde itu gampang lepas. Pasien bisa tarik langsung sondenya. Seperti itu. Oke, next slide. Next slide, ini baca sendiri. Oke,
Cara next slide. Oke. Cara pemberian nutrisi enteral ada bolus feeding menggunakan NGT atau OGT diberikan secara terbagi setiap 3-4 jam sebanyak 250-50. Bolus feeding dengan formula isotonik dan dapat dimulai dengan jumlah keseluruhan sesuai dengan kebutuhan sejak hari pertama. Oke. Langsung next slide. Oke, yang lain dapat dibaca sendiri deh. Ini nggak terlalu banyak yang mesti kita jelaskan. Langsung ke selesai. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Adek? Saya udah ditunggu soalnya ini. Mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Dari slide awal sampai akhir? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau? Bentar. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau dibahas? Sepertinya sudah cukup, dokter. Oke, saya mohon maaf kan tidak maksimal pada hari ini karena dadakan malam ada pertemuan, kita mau akreditasi, jadi lagi sibuk akreditasi, hari ini jam 10 nanti mau menghadap Pak Fahri, sudah ditunggu, jadi saya mohon maaf kepada kalian, tepat waktu sehingga nggak maksimal dan menjelaskan materi pada hari ini. Saya mohon maaf, pada waktu mohon ampun, semoga bermanfaat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap protokol COVID dilaksanakan, belajar. Daring ini biasanya melenakan masa untuk tidak belajar ya. Tetap semangat belajarnya, salam buat orang tua. Saya izin pamit ya, Dek. Iya, dokter. Ya, Terima kasih Terima kasih, banyak, dokter. dokter. Difoto dulu sebagai bukti kuliah. Terima kasih, dokter. Dek, Baik, Dok. difoto dulu, Dek, sebagai bukti kuliah, Dek. Oke. Dibuka semua videonya. Ya, dibuka semua videonya. Silakan hostnya, siapa hostnya? Udah senyum yang paling manis. Baik, dokter. Teman-teman nge-freeze ya, Ya, agak senyum lama paling manis. karena ini ada 13 slide, jadi Nggak kayaknya apa-apa. memakan waktu yang cukup lama ya. Oh, nggak apa-apa, Bentar ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Satu. Sudah? Bentar, dokter. Kuncoro Ugo. Tem. Tiga. Empat. Mohon maaf, dokter, kalau screenshot-nya per kelompok bagaimana, dokter? Boleh, ke kelompok nggak apa-apa. Oke, baik, dokter. Silakan nanti laporkan ke dokter info. Tetapi nanti laporkan ke dokter ini ya, dokter Anggun.